Hasan Nasbi. Hasan Nasbi. Iya, itu dia Hasan orangnya. Nasbi. Hari ini kita beri komentar. Berarti ngomong soal dia ya. Hasan Nasbi. Aduh, Mas Ahmad sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah lama sekali kita tidak. Cuma bersua. karena apa cuaca Jakarta aja makanya ada gimana gitu. Betul. Oke. Dan Jadi bersua kembali sore ini. bersua kembali. Sudah lama kita tidak berbincang bersama seperti ini. Sudah hampir 1 dekade tidak. Cuman baru satu bulan lebih. Kita tidak bersua. Kita berpisah cukup lumayan karena mudik. Maklum Indonesia Timur. Indonesia Timur. Waduh. Oke, jadi Mas Ahmad hari ini pada kesempatan kali ini di pertemuan kita yang baru pertama kali ini kita mencoba untuk 2025. 2025 memang dari kemarin. Oh iya ya. Iya. Ya, emang ngobrolan kita emang kemarin juga dari 2025. Oke, jadi kita akan memberi respon sedikit berkaitan dengan fenomena-fenomena yang hari ini, tapi bukan perkara ijazah ya. Bukan mantan presiden. Ya, bukan perkara mantan presiden. Ya, ijazah itu ya, karena udahlah sudah terlalu banyak orang bicara soal masalah ijazah. Soal itu ya. Hari ini kita bicara berkaitan dengan Hasan Nasbi, juru bicara presiden ya. PCO ini. Istana ya. Pokoknya juru bicara presiden lah. Presidential Communication Office, PCO ya kan? PCO, ya. Ya pokoknya itulah juru bicara istana itu. Ya belakangan kemudian ramai-ramai dikagetkan karena perkara Hasan Nasbi mencoba untuk memundurkan diri, ya. Nah ini kan menarik, Mas Ahmad. Kenapa? Saya melihatnya tuh begini. Belakangan ini kan belum mencukupi Prabowo Gibran dalam masa jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden, belum mencukupi 1 tahun ya, baru 1 semester nih, baru 6 bulan ya, 1 semester, 6 bulan 1 semester. Itu sudah terjadi kejadian 2 kali nih, mulai di pertama Gus Miftah, harusnya kan sama nih miripnya dengan Hasan Nasbi. Nah Gus Miftah karena tidak bisa ini bukan kembali lagi mencoba untuk mengulas persoalan Gus Miftah, bukan, tetapi kita melihat sisi kesamaannya nih, yang dimana sebabnya adalah berkaitan dengan komunikasi. Gus Miftah waktu itu menjabat sebagai salah satu pejabat negara kan, dikasih jabatan khusus oleh presiden tuh, ya kan? Nah, tapi ketika kemudian waktu itu dalam forum kajiannya, ya kan, ada mas-mas jualan es itu loh, ya kan? Nah, yang kemudian publik itu ya menganggap ya bahasa Gus Miftah terhadap penjual es keliling itu, itu tidak pantas, dan justru malah merendahkan profesinya gitu loh. Nah, dari situ publik itu kemudian menyerang habis-habisan Gus Miftah, dan lalu Gus Miftah karena menyadari posisinya sebagai bagian daripada negara, ya, maka dia melakukan dan melayangkan surat kepada Presiden Prabowo untuk memundurkan diri di jabatan dia yang diberikan secara khusus oleh Prabowo tadi misalnya. Itu pun baru 1 bulan kalau nggak salah ya menjabat. Iya, betul. Ya pokoknya ini masih dalam kurun waktu 1 semester nih, ya. Lalu kemudian setelah peristiwa Gus Miftah, dalam kurun waktu yang begitu berdekatan, muncullah Hasan Nasbi. Kasusnya adalah sederhana. Hasan Nasbi dianggap ucapannya kurang begitu mewakili istana, padahal dia adalah juru bicara istana. Yang harusnya ketika dia itu berbicara itu adalah ungkapannya istana, katakanlah ungkapannya Prabowo sebagai presiden tuh. Prabowo batuk aja dia udah tahu tuh tujuan Pak Prabowo kemana. Nah di situ. Maka jangan sesekali Hasan Nasbi bicara atas nama diri pribadi yang terlihat seolah-olah dia setengah mempersonal brandingkan dirinya sendiri gitu loh. Nah, tapi dalam posisi dia sebagai PCO istana ini itu adalah dalam konteks untuk menghubungkan apa isi istana kepada publik gitu loh. Apa yang ingin disampaikan oleh istana kepada publik. Nah, seperti itulah yang harus dilakukan. Tetapi yang kita lihat apa coba? Begitu kemudian wartawan itu datang kepada Hasan Nasbi dan meminta pernyataannya, sebetulnya ini bukan minta pernyataan dia secara pribadi, tapi karena mengetahui Hasan Nasbi adalah sebagai PCO istana misalnya. Apalagi hari itu kan dia di istana juga tuh. Nah, itu dia tuh, diminta keterangan dia berkaitan dengan kasus apa? Kasus paket di dalamnya ada isi kepala binatang misalnya, kepala binatang tadi itu yang dikirim ke Tempo. Dikirim kepada
salah satu wartawan Tempo yang menurut saya itu sesungguhnya bukan kepada wartawan Temponya, tetapi kepada lembaga Temponya bahwa yuk kurangi dikit lah, gitu kan, suara kritis begitu. Nah, kalau enggak seperti ini bakalan terjadi atau bahkan seperti lebih parah daripada ini lagi gitu loh. Nah, begitu kemudian persoalan ini dicoba untuk dikonfirmasikan kepada Hasan Nasbi sebagai PCO Istana gitu loh. Apakah ada tanggapan khusus dari Istana berkaitan dengan persoalan ini atau tidak? Hasan Nasbi jawabannya apa coba? Dimasak aja. Tinggal dimasak aja kan? Tinggal dimasak aja, enteng banget kan? Nah dari situ kan publik itu menilai, loh ini kok tidak begitu Istana kayak kami gini gitu loh. Lagi kita tahu kan apa Ini kan ancaman terhadap jurnalis, ancaman terhadap media yang merupakan bagian daripada pilar demokrasi, pilar keempat demokrasi. Gitu. Jadi orang mengira ini demokrasi lagi tengah diancam nih. Tapi istana kayak gini. Kok istana tanggapannya begini? Atau kan memang sengaja dibuat seperti itu buat Hasan Nasbi mundur kali ya? Enggak, tapi kan dia sendiri. Mana ada dia menciptakan di kondisi sendiri untuk mengundurkan diri sendiri. Iya, mencari kedudukan. Nah gitu. Nah dalam posisi ini saya menilai itu begini, Hasan Nasbi memang kurang begitu menyadari posisinya sebagai PCO, gitu kan? Karena begini, kenapa? Karena begini, harusnya kalau dia menyadari dirinya sebagai PCO istana, misalnya, maka sekalipun dia memiliki kecakapan di dalam komunikasi publik, tetapi hati-hati sepanjang presiden tidak mengeluarkan pendapat berkaitan dengan persoalan tertentu, maka sepanjang itu pula dia mesti harus hati-hati di dalam menjaga lisannya tuh, jangan sampai teledor. Kenapa? Karena ketika dia bicara terkait dengan persoalan tertentu, maka orang akan menyimpulkan bahwa itu adalah bahasa istana. Oh itu presiden menyampaikan demikian, kenapa? Karena Hasan Nasbi itu adalah PCO istana, gitu loh, ya kan? Bisa. Juru bicara daripada presiden itu sendiri. Nah, jadi misalnya sebagaimana kemudian pernyataan ini, persoalan Hasan Nasbi ini ada komentar misalnya dari juru bicara Presiden SBY misalnya waktu itu, mantan juru bicara SBY kan. Nah, dia bicara terkait dengan itu. Hasan Nasbi mestinya harus menahan dirinya. Permasalahannya, karena pertanyaan itu mendesak. Ya, kalau pertanyaannya mendesak, harus pandai dong, apalagi sekelas Hasan Nasbi kan. Pejabat negara loh. Iya, selain daripada pejabat negara, dia adalah juga pakar politik misalnya kan. Dia punya lembaga survei misalnya, ya kan? Dia paham tentang bagaimana cara politik itu bekerja di sana kan. Harusnya kan dia bisa cari alasannya bahwa saya tidak bisa memberikan jawaban lebih jauh, tanggapan lebih jauh, disebabkan karena Pak Presiden belum menyampaikan hal itu. Jadi secara resmi nanti akan saya tanyakan bagaimana pendapat Pak Presiden. Setelahnya barulah kemudian saya akan menyampaikannya kepada publik secara terbuka di sana. Teman-teman wartawan akan nanti kita undang untuk bisa konferensi pers secara bersama di sana. Apalagi kan di istana itu kalau nggak salah jelang akhir pekan itu selalu ada konferensi pers. Kenapa nggak nunggu aja pas hari itu kan? Nah itu dia. Kan harusnya sih begitu. Dan yang paling terpenting dalam persoalan ini itu adalah menyangkut soal menjaga lisan itu loh. Karena ini dalam kurun waktu 1 semester, dua pejabat yang dipercayakan oleh Prabowo itu mundur dikarenakan karena tidak mampu menjaga lisannya itu. Yang lebih-lebihnya, yang paling fatal itu adalah Hasan Nasbi ini loh. Nah, ini menjadi ketukan pula kepada Pak Presiden Prabowo nih. Cari orang itu yang memang betul-betul bisa menjaga lisannya, jangan teledor. Jangan sesuatu bicara yang seolah-olah ini adalah bahasanya presiden, gitu loh. Jangan, walaupun secerdas apapun dia, ya kan, secakap apapun dia di dalam memainkan retorika misalnya kan, dalam berkomunikasi secara politik kepada publik dan seterusnya. Tetapi harus sebisa mungkin dia itu mampu menjaga lisannya. Demi apa? Demi stabilitas politik nasional masalahnya. Ketika dia teledor di sana, maka kondisi bakalan tercipta kegaduhan tentunya, ya kan? Kok begitu istananya? Otomatis masyarakat udah selain pemerintah sama Prabowo. Nah itu dia, tentu yang bakalan disalahkan itu adalah istana, siapa lagi kalau bukan Prabowo kan? Orang nomor 1 dia. Iya, orang nomor 1 dan orang pimpinan daripada Hasan Nasbi katakanlah kan begitu. Jadi ini menjadi persoalan yang patut untuk dievaluasi oleh Pak Prabowo itu sendiri. Kenapa? Karena ini memalukan.
dalam kurun waktu 1 semester itu 2 pejabatnya itu mundur karena komunikasinya yang buruk. Lisannya yang kurang begitu dijaga. Loh, siapa yang tidak begitu kenal dengan Gus Miftah? Siapa yang tidak kenal dengan Hasan Nasbi? Ini orang-orang yang punya kecakapan. Kalau nggak punya kecakapan, mustahil Prabowo itu nggak bakalan panggil mereka ya. Tapi karena memang dipanggil karena sebelumnya mereka jadi ini kali ya, tim sukses kali ya. Iya, bisa saja. Saya kira itu kan soal masalah dinamika dan kerja politik Pak, di pileg itu. Tapi saya tidak mau di pilpres itu kan. Tapi ini saya tidak mau bicara soal masalah dinamika politik itu. Bagaimana keakraban dia dengan Pak Prabowo dalam pilpres itu kan. Tetapi ini kita bicara dalam ruang substansi di mana ketika mereka ini lagi tengah mengemban jabatan sebagai pejabat, yang di mana komunikasi mereka yang kurang elegan. Nah, itu tuh yang mesti harus menampilkan tentang sesuatu yang substansi tuh. Kalau berjabat sebagai seorang PCO istana misalnya, maka dia mesti harus menjaga amanah itu dengan baik. Jadi dia tidak menggunakan langkah-langkah praktis di sana, dalam konteks untuk misalnya karena ini kesempatan terbaik. Branding dong, personal branding dong, ya kan? Oh, jangan. Apapun itu harus ditahan. Kenapa? Karena ini bicara soal masalah kelembagaan. Ketika you bicara atas nama pribadi, maka orang akan menyimpulkan itu adalah bicaranya istana, lembaga. Atas nama lembaga. Jadi tahan itu barang. Nah, maka ketika kemudian Hasan Nasbi ini kan sudah mulai nih melayangkan surat nih, akan dipertimbangkan Prabowo nih. Udah ini dia. Sudah mundur dia. Kalau nggak salah kemarin 2-3 hari yang lalu tuh. Tapi itu kan soal masalah dia mau mengajukan itu, dia udah betul. Tapi kan Prabowo kan bilang nanti akan dipertimbangkan dulu kan, putusan resminya kan belum nih. Nah, kalau misalnya sudah, maka ini kita mintakan kepada Pak Prabowo itu adalah you cari orang itu yang betul-betul amanah dalam konteks menjaga lisannya itu, ya kan? Pertama dia menjaga lisannya, setelahnya itu adalah dia betul-betul amanah di dalam menjalankan amanahnya. Misalnya bertanggung jawab penuh tuh, ya kan? Ya memundurkan diri sebagaimana kemudian Hasan Nasbi ini, itu adalah konsekuensi daripada dia yang tidak mampu menjalankan amanahnya sebagai seorang juru bicara presiden istana itu, ya kan? Itu kemarin itu kan sampai ini bukan bocor halus, yang satu lagi total politik yang istana ngeliput tuh. Dia tanda tangan sampai keluar dari istana. Tapi kan belum dipertimbangin. Betul. Sama Pak Presiden. Prabowo kan bilang nanti kita pertimbangkan dulu gitu. Yang sesungguhnya ini bakalan final itu, ini kan ini bakalan final, dia bakalan mundur. Maka harapan kita salah satunya adalah satu nih. Semoga tidak ada lagi nih. Hasan Nasbi, Gus Miftah gitu kan. Kedepannya ini semuanya mesti harus betul-betul amanah di dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat negara di sana itu dengan sesuai dengan ya ketentuannya begitu. Kalau jadi juru bicara istana, ya jadilah juru bicara yang baik dan jangan keluarkan kosakata pribadi. Tapi menarik kayak gini, Hans. Kemarin saya baca di salah satu platform sosial media itu. Sempat trending juga itu. Itu salah satu nama yang diusulkan buat mengganti Hasan Nasbi. Siapa itu? Dia ini Pak Anies Baswedan. Oh, begitu. Diusulkan karena dilihat bahwa Pak Anies ini dari gaya komunikasinya itu tidak buru-buru seperti yang lain. Oke. Kira-kira bagaimana kalau dia ganti Hasan Nasbi? Ya, apalagi kan mereka sebelumnya ini kan bisa saja. Artinya kan kita lihat pembawaan Pak Anies juga baik gitu kan. Oh, layak sekali kalau misalnya dia menduduki jabatan itu kan. Kayak bicaranya yang bagus gitu, disukai oleh banyak orang, disenangi oleh banyak orang dan punya pengikut banyak gitu. Terlebih-lebihnya adalah soal masalah tata katanya yang bagus kan gitu. Itu yang kemudian membuat orang itu banyak terhipnotis dengan ketika kemudian melihat Anies Baswedan itu bicara. Apalagi ketika kemudian Anies Baswedan tampil di situ sebagai bagian daripada perwakilan istana. Tapi hal ini tidak semudah itu. Seperti yang disampaikan. Ya, hal ini tidak semudah itu. Hal ini tidak semudah. Wah, Anies bakalan kan enggak. Ini bakalan dikembalikan. Anies mau nggak kira-kira gitu kan? Apalagi mereka sebelumnya ini kan. Iya, mau nggak kira-kira? Mau nggak dia ini? Ya, mau nggak dia ini kira-kira sepelintirnya siapa namanya?
Caimin. Ya kan, yang begitu ngata-ngatain Prabowo habis-habisan, nyerahin Prabowo habis-habisan di debat. Begitu Prabowo dilantik selesai ngambil jabatan Menko. Kita malu-malui, ya toh? Iya. Mengkhianati Anies lalu kemudian datang. Atau jangan-jangan ini kemungkinannya banyak gitu. Ya, apakah kemudian Anies mau ataukah tidak gitu? Ataukah kemudian dia mau ngambil dan ke sana reunian bersama dengan Caimin di dalam kekuasaan hari ini satu kelompok aja udah gitu. Ya pokoknya soal masalah pengusulan itu siapa saja diusulkan gitu loh. Tapi terlepas daripada hal itu, apakah kemudian Aniesnya mau dan kemudian Prabowo-nya mau atau tidak. Tapi kalau bagi saya Prabowo itu kan gelagatnya kan mencoba untuk merangkul semuanya agar kemudian tidak mengisahkan adanya kelompok perlawanan atas dia kan gitu. Apalagi kan kita tahu pas Anies maju sebagai gubernur DKI Jakarta itu kan salah satu partai yang mengusung Anies ini kan Gerindra. Oke, betul. Gerindra sama PKS kan. Siapa tahu dari jejak itu bisa dipanggil merapat ke sana. Ya, artinya kan bicara soal masalah gelagatnya Pak Prabowo nih. Pak Prabowo itu kan upayanya kan adalah upaya untuk bagaimana bisa merangkul nih lawan-lawan politiknya tuh. Ya, saya mengira bahwa Pak Prabowo juga bisa saja memanggil Anies itu gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah Anies itu mau atau tidak gitu loh. Karena ketika Anies mau, Anies bakalan memikirkan tentang konsekuensi ketika dia mengambil jabatan itu. Akan diserang oleh pendukung-pendukungnya, akan ditinggalkan oleh pendukung-pendukungnya. Apalagi Anies kan banyak banget. Apalagi Anies kemudian mendeklarasikan apa namanya? Udah organisasinya itu kan bikin ormasnya. Ya, ormasnya itu. Ya, Anies bakalan mempertimbangkan banyak hal di sana karena ini bicara soal masalah masa depan politik dia gitu kan. Jadi bukan bicara soal masalah case hari ini atau cuma hanya sebatas jabatan VCO itu. Anies bakalan berpikir panjang berkaitan dengan persoalan dia di ke depan hari gitu. Jadi tidak semudah itu pula gitu. Tetapi ini menarik untuk disimak. Akan menjadi satu kejutan dahsyat ketika kemudian Anies itu menerima jabatan ini. Gitu. Itu dia. Anies Muhaimin rupanya sama saja. Nggak ada bedanya. Iya, nggak ada bedanya. Nah, tapi ini menarik. Kita akan simak tentang bagaimana gitu. Ya, endingnya kan, apakah kemudian Anies yang akan mengganti ataukah kemudian pihak lain. Tapi jangan sampai seperti Hasan Nasbi lagi. Nah, yang kita harapkan itu jangan sampai kemudian peristiwa salah ucap yang mengedepankan ucapan pribadi, emosional pribadi ini itu terulang kembali sebagaimana Hasan Nasbi ini gitu. Itu yang tidaklah kita inginkan gitu loh, hari ini terjadi kembali gitu. Negara lain udah bicara soal bagaimana maju ke depan 5 tahun ke depan, kita masih berbicara soal gaya komunikasi para pejabat. Nah, terus yang penting lagi nih begini, kalau bisa pejabat-pejabat kita itu fokus untuk bicara soal masalah bagaimana pertumbuhan negara kita ini loh gitu. Jangan semuanya terjerumus dalam perbincangan menyangkut soal masalah jasa palsu lah, apa segala macam lah gitu kan. Bicara soal masalah hal-hal sepele yang sebetulnya itu kurang begitu menyentuh secara langsung kepada masyarakat gitu loh. Ijazah palsu, masyarakat mana yang memakai ijazah palsu? Sekarang sarjana banyak yang nganggur banyak gitu loh. Udahlah gitu loh. Kalau ini peristiwa hukum, serahkanlah kepada peristiwa hukum. Dan saya appreciate kepada Pak Jokowi yang sudah mengambil langkah hukum ke sana, karena momentum ini akan menjadi menarik. Apakah Pak Jokowi itu berani nggak kira-kira tampil di depan untuk menunjukkan keaslihannya itu loh. Nah, kemarin dia udah tunjukkan ke ini kalau nggak salah. Mana? Pihak ini Polda kalau nggak salah. Oh iya. Tapi dia nggak tunjukkan ke publik, cuma ke penyidik. Intinya tuh begini, yang kita nantikan itu kan pengadilannya. Nah itu. Jadi bukan soal masalah di penyidiknya. Nah, tapi yang kita harapkan adalah pengadilan kali ini itu pengadilan yang bisa memfasilitasi antara pihak yang melakukan dalih tuduhan misalnya dan pihak yang dirugikan. Pihak yang dianggap dituduh ini bisa mampu untuk membuktikan keabsahannya. Kenapa? Karena ini persoalan sudah terlalu menjadi persoalan politik yang berkepanjangan. Sedikit-sedikit nyanyian soal masa jasa palsu, sedikit-sedikit jasa palsu. Apalagi kita tahu kan seharusnya Pak Jokowi setelah menjabat udah purna tugas itu harusnya udah istirahat main sama anak cucu. Tapi karena dituduhkan soal ini, dia kembali lagi ke publik buat ini karena ada isu soal masalah matahari kembar itu loh. Jadi isu soal ijazah palsu ini dikemukakan biar kemudian menyelesaikan perkara Pak Jokowi yang dianggap sebagai bagian daripada matahari. Gitu. Karena ini masalahnya kok masa ini menteri semuanya kok
bolak-balik terus Solo gitu. Solo, kan. ya. Iya, Naik pesawat lagi. Ya, tapi nanti aja kalau usah bicara soal wataala ini kan gitu. Kita berbicara soal ya, Hasan Nasbi Nasbi aja gitu, betul. Jadi harapan saya sih seperti itu Mas Ahmad. Semoga kemudian pengganti Hasan Nasbi ini bisa lebih baik lagi. Atau kira-kira begini, kalau misalnya Pak Prabowo itu masih tetap mempertahankan Hasan Nasbi karena jasa Hasan Nasbi itu besar, saat Pilpres itu misalnya, maka Kemon mintakan kepada Hasan Nasbi jangan terlalu teledor dan jangan terlalu arogan. Saya bilang arogan kenapa? Karena menampilkan dirinya sendiri itu yang asal bicara saja itu yang saya bilang itu sikap arogan, ya kan? Dan tidak mengedepankan fungsinya sebagai bagian daripada pejabat itulah, pejabat istana yang mewakili ucapan istana, tetapi justru kemudian ya lisannya sendiri gitu loh. Nah, itu dia tuh. Apalagi ngomong dia makan sayur sambil ketawa dia kayak dia tuh. Ya tinggal dimasak aja kan, sombong tuh. Orang lagi sedang bertanya tentang hal serius, malah justru dijawab dengan orang lingkungan. Walaupun sebetulnya itu apa namanya dibilang mau dibikin lelucon, tapi kan kondisinya kan orang lagi sedang memaknai ini sebagai kondisi yang lagi genting. Kondisi yang lagi genting masa dimaknai dengan lelucon kan enggak lucu. Jadinya kan mundur. Oke, sama seperti itu ya. Baik, ya, tapi kita tunggu bagaimana respon Pak Prabowo sama penggantinya. Kita lihat siapa yang diganti ya. Yes, itu yang kita nantikan nanti. Makasih Mas Ahmad ya. Baik. Bagaimana pendapat kalian sekalian berkaitan dengan fenomena ini? Silahkan dituangkan di kolom komentar, kita bicara bersama berkaitan dengan persoalan ini di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.